welcome back to my channel, welcome back to Elisa channel. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Hari ini kita bakalan omongin tentang hitungan integrasi nilai SKD dan SKB-nya teman-teman. Untuk SKD-nya kan udah selesai dan teman-teman udah tahu poinnya teman-teman itu berapa. Dan SKB-nya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Buat teman-teman yang belum tahu jadwalnya kapan, teman-teman bisa tonton video yang ada di muncul di atas. Integrasi nilai ini sangat penting buat teman-teman semua agar nanti teman-teman bisa melakukan simulasi sendiri. Poin SKD dan poin SKB-nya akan menjadi nilai akhir yang seperti apa. Ketika teman-teman sudah tahu, nanti teman-teman bisa melihat apakah teman-teman memenangkan persaingan ini atau tidak, kayak gitu. Apakah nilai teman-teman itu menjadi yang paling atas, nomor 2 atau nomor 3. Jadi penting banget mengetahui perhitungan integrasi SKD dan SKB teman-teman. Nah, terutama untuk di Pemkab atau di daerah, peraturannya hanya wajib melakukan SKB sistem CAT. Jadi sama kayak waktu SKD kemarin. Jadi nanti bakalan ada 100 soal dan masing-masing soal poinnya 5 sehingga maksimalnya itu adalah 500. Nah, setelah itu nanti ketika teman-teman ngerjain, nanti poinnya juga bisa langsung ditahu dan ditampilin kayak waktu SKD ditampilin lewat monitor depan tempatnya teman-teman tes kayak gitu. Nah, dari situ teman-teman bisa tahu nih. Nah, poin SKD-nya diingat berapa poin, kemudian SKB-nya dapat berapa poin, kemudian teman-teman integrasikan, dan dari situ teman-teman menentukan nilainya saingannya berapa, nilai saingan ketiganya berapa, dan nilai teman-teman sendiri itu berapa. Buat teman-teman yang pengen tahu, tetap tonton ya. SKB untuk kelulusan CPNS. Kita ingat kembali ya Permen Pan RB nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019. Nah, dari peraturan ini dikatakan bahwa peserta SKB adalah paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan atau formasi setiap jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD yang nilainya memenuhi passing grade. Tapi di semuanya ini tergantung lagi nih pada kelulusan SKD di setiap instansi. Bisa jadi jika hanya 1 peserta yang lulus SKD atau hanya 2 peserta yang lulus SKD, maka hanya peserta tersebutlah yang dapat mengikuti SKB. Ingat ya teman-teman, 3 orang itu adalah dalam kata maksimal, jadi paling banyak 3 orang. Jadi kalau cuma 1 atau 2 itu nggak apa-apa. Oke, ingat lagi bahwa bobot nilai untuk SKD adalah 40% dan SKB adalah 60%. Jadi kita akan mulai misalnya dari ada kasus seperti ini, pemerintah kota A membuka lowongan CPNS dengan formasi jabatan yaitu guru kelas ahli pertama di SD Negeri X. Setelah mengikuti SKD, maka diambil 3 pelamar dengan nilai tertinggi lulus passing grade. Nah, misalkan nih, para pelamar ini kita sebut saja sebagai yang ada di tabel ini. Ada Ayu, ada Dimas, dan Yoga. Ayu nilainya 400. Nilai SKD-nya 400, nilai SKB-nya 350. Dimas, nilai SKD-nya 324 dan SKB-nya 400. Yoga 320 SKB-nya 405. Oke, kita akan mulai dari perhitungan nilai yang SKD-nya dulu. Nah, ini kan nilai SKD-nya masing-masing tadi ada Ayu 400, Dimas 324, Yoga 320. Nah, masing-masing nilai SKD dan SKB ada dalam skala 500, maka terlebih dahulu kita ubah dalam skala 100. Nah, ini kan masih dalam skala 500 nih teman-teman. Cara mengubahnya itu gampang. Jadi misalnya langsung ke sini ya. Tabel yang baru ini, Ayu 400 kan nilainya. Nah, cara mengubahnya itu kita bagi nilai SKD-nya dengan 500, lalu hasilnya kita kalikan 100. Nah, itulah yang menjadi nilai SKD-nya dalam skala 100. Jadi misalkan Ayu ini nilai SKD-nya kan 400. Perubahannya itu 400 dibagi 500, hasilnya itu adalah 0,80. Lalu kita kalikan dengan 100 dan hasilnya adalah 80,00. Dan nilai akhirnya 80,00 sudah dalam skala 100. Lalu Dimas 324 dibagi 500 hasilnya adalah 0,648. Lalu kita kalikan hasilnya itu dengan 100, kita peroleh nilai 64,80.
Sehingga nilai SKD-nya dalam skala 100 akhirnya adalah 64,80. Yang terakhir ada yoga, nilai SKD dalam skala 500-nya adalah 320. Nah, nilainya ini kita bagi dengan 500 diperoleh 0,64. Lalu 0,64 kita kalikan dengan 100, kita dapatkan hasilnya adalah 64,00. Dan sehingga nilainya dalam skala 100 SKD-nya adalah 64,00. Setelah untuk SKD, kita akan lanjut dengan perhitungan nilai SKB-nya. Di sini nilai SKB-nya tadi untuk Ayu ada 350, Dimas 400, dan Yoga 405. Nah, ini kan juga sama, SKB-nya juga dalam skala 500. Maka pertama kali kita ubah dulu dalam skala 100. Cara ngubahnya juga sama. Untuk Ayu, nilai SKB-nya 350, nah nilai SKB ini kita bagi dengan 500. Hasilnya itu kita kali dengan 100 diperoleh 70,00. Dan sehingga nilai akhirnya SKB dalam skala 100 70,00. Yang Dimas juga gitu, 400. Jika 400 dibagi dengan 500, hasilnya itu adalah 0,80. Lalu 0,80 ini kita kali dengan 100, diperoleh hasil 80,00. Dan sehingga hasilnya adalah 80,00. Untuk yoga yang terakhir 405 dibagi 500 hasilnya adalah 0,81. Nanti 0,81 juga sama, kita kali dengan 100, kita peroleh hasilnya 81,00. Sehingga hasil akhirnya adalah 81,00. Jadi kita udah ubah semuanya ya, baik SKD maupun SKB semuanya sudah diubah dalam skala 100. Sehingga kita peroleh satu tabel baru dari nilai SKD dan SKB dalam skala 100. Kita dapatkan tabel baru nilai-nilai mereka dalam skala 100. Jadi yang pertama ada yang dalam skala 500 yang di atas, dan yang kedua ini adalah kita peroleh tabel baru yang dalam skala 100. Nah, yang dalam tabel yang dalam skala 100 ini yang bakalan masuk ke dalam perhitungan integrasi SKB dan SKD. Oke, ini dia. Oke, saya mau ingetin lagi teman-teman bahwa ingat ya, bobot nilai SKD 40% dan SKB 60%. Jadi masing-masing nilai Ayu misalnya 80. Nah, kita akan ambil 40% dari 80 itu berapa? Terus nilai SKB-nya 60% dari 70 itu berapa? Lalu kita jumlahkan. Kayak gitu, masuk di integrasi SKB-nya. Sebenarnya cara itunya sih simpel aja. Cuman di sini saya detailin banget caranya buat teman-teman bisa ngerti dan bisa paham. Nah, ini dia caranya. Untuk mengambil 40% dari 80, untuk misalnya pelamar pertama yaitu Ayu, kita ambil 80%, kita ambil 40% dari 80, ya udah sama kayak matematika biasa, 40 per 100 kali 80 itu hasilnya adalah 32. Dan untuk nilai SKB-nya 70, lalu kita akan ambil 60%-nya, 60 per 100 kali 70 sama dengan 42. Lalu untuk Dimas, tinggal 40 per 100 kali dengan 64,80, lalu hasilnya adalah 25,92. 60% dari nilai SKB-nya dia, 60 per 100 kali 80,00, hasilnya adalah 48,00. Dan yang terakhir, 40 per 100 kali 64 untuk nilai SKD-nya Yoga diperoleh 25,60. Kemudian 60% SKB-nya adalah 60 per 100 kali 81,00 diperoleh 48,60. Nah, ini adalah tahap akhirnya. Tahap akhirnya itu ya cuman dijumlahin aja kayak gitu kan, nilai akhirnya yang 40% SKD, 60% SKB. Kita udah dapet nih nilai Ayu yang tadi 40% nya itu SKD-nya, tadi kan SKD-nya adalah 80. Nah, kita ambil 40% nya itu diperoleh 32,00. Dan juga tadi nilai SKB-nya 70, 60% dari 70 adalah 42,00. Nah, tinggal kita jumlahin aja, 32,00 ditambah 42,00 dapatlah 74,00. Sehingga Dimas juga kayak gitu caranya, 25,92 ditambah dengan 48,00 diperoleh 73,92. Dan yang terakhir Yoga, 25,60 ditambah dengan 48,60 diperoleh 74,20. Jadi dari sini kita nih bisa lihat nih,
Yang paling tinggi tuh yang mana? 74,00, 73,92 atau 74,20. Nah, pastinya dong yang tinggi di sini adalah si peserta ketiga, yaitu atas nama Yoga. Jadi dia ini yang berhak menjadi seorang CPNS di pemerintah kota A dengan tempat pelamarnya itu adalah di SD Negeri Is yang tadi. Jadi Yoga yang berhasil lulus dari antara ketiga pesaingnya itu. Oke deh teman-teman, kayak gitu. Semoga perhitungan ini bisa teman-teman paham dan bisa teman-teman ikutin untuk menghitung nilainya teman-teman. Sebenarnya sih simple aja, cuman di sini saya detailin banget jadi terlihat seperti banyak. Tapi kalau kalian teman-teman ikutin sendiri, ini perhitungannya simple kok. Jadi sekian dulu ya untuk informasi kali ini di video ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan juga klik tombol like dan juga tulis komentar kalian di bawah. Dan kalau merasa videonya bermanfaat bisa di-sharing ke media sosialnya teman-teman biar semuanya bisa pada tahu. Thank you so much for watching. Sampai akhir dan see you on my next video.